Kisah bermula di sebuah planet. Para Autobot yang berperang melawan Decepticon atau musuh Autobot. Karena serangan di markas yang begitu hebat, Optimus Prime pun mengutus prajuritnya yang bernama B127 untuk membangun markas rahasianya di planet Bumi. Akhirnya B127 pun mengikuti perintah dari kaptennya sendiri dengan sebuah kapsul dan meninggalkan Optimus Prime dan para Autobot yang sedang berperang. Di sisi lain di planet Bumi, segerombolan tentara yang sedang melakukan latihan di sebuah hutan dikejutkan dengan ledakan menimpa mereka di hutan tersebut. Kita sebut saja sang kapten tentara itu bernama John. Mereka terkejut dengan sosok besi di hadapannya. Karena merasa terancam, mereka pun memburu robot tersebut. Autobot pun tidak ingin melukai para manusia, sampai tiba-tiba datang dari salah satu Decepticon yang mengejar B127 dan dipaksa untuk menyebutkan posisi Optimus Prime. Namun B127 menolak memberitahukan keberadaan Optimus Prime. Karena pertarungan itu, kini B127 kehilangan program suara dan memori ingatannya. Namun ketika masih ada sedikit tenaga, lalu dia menghancurkan Decepticon itu. Dan sebelum dia benar-benar rusak, dia mengkopi dari mobil sekitar sehingga dia berubah menjadi mobil PW Kodok. Singkat cerita, ada seorang perempuan, dia bernama Charlie. Dia akan membuang semua penghargaan menyelamnya dan tak sengaja melihat orang tuanya sedang bermesraan dengan ayah tirinya. Karena dia tidak suka dengan ayah tirinya, dia pun meminta hadiah mobil untuk kado ulang tahunnya besok. Kemudian Charlie pun lanjut bekerja. Karena hari itu dia melakukan kesalahan, dia memutuskan untuk pulang dan mampir ke sebuah toko barang bekas untuk membeli spare part. Karena Charlie mempunyai mobil tua yang rusak di rumahnya. Lagi-lagi Charlie melakukan kesalahan sampai kapal-kapal itu berjatuhan. Namun akhirnya dia melihat mobil PW Kodok yang terparkir di ujung dan Charlie terkagum dengan mobil itu. Fatalnya, dia mencoba untuk menghidupkan mobil itu. Tanpa dia sadari, pengaktifkan mesin itu malah memberikan sebuah sinyal kepada Decepticon bahwa B127 masih hidup. Mereka pun melacak posisinya dan memutuskan untuk pergi ke bumi untuk mencari Autobot B127. Keesokan harinya Charlie diberikan sebuah kado karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Namun sedihnya dia mendapatkan kado sebuah helm. Menurut ibunya ini sangat berguna ketika berkendara, terutama ketika mengantarkan adiknya ke sekolah. Charlie kecewa dengan hadiahnya, ditambah lagi hadiah dari sang ayah tirinya tersebut berupa sebuah buku yang bertemakan untuk selalu tersenyum. Sengaja dibelikannya karena Charlie tidak pernah tersenyum kepada ayah tirinya. Charlie pun bertambah kesal dengan hadiah ulang tahunnya itu. Kemudian dia pergi lagi ke tempat rongsokan mobil itu dan bertemu dengan si kakek pemilik gudang rongsokan. Dia membuat perjanjian dengan si kakek agar dia bisa mendapatkan mobil itu di hari ulang tahunnya. Tapi si kakek memberikannya secara cuma-cuma. Anggap saja sebagai kado ulang tahun. Charlie pun senang dengan pemberiannya dan mulai memeriksa kerusakan pada mobil tersebut. Sampai akhirnya mobil itu pun hidup. Charlie pun membawa mobil itu pulang. Setelah di garasi ada benda yang terjatuh dari mobil itu. Kemudian Charlie pun memeriksanya ke bawah. Dan seketika B127 terbangun dari tidur panjangnya dan menjadi robot. Charlie pun terkaget dengan kejadian ini. Karena suara yang terlalu keras, akhirnya si ibu memeriksa ke garasi tersebut. Namun robot itu telah menjadi mobil lagi. Setelah semua aman, Charlie pun penasaran dengan robot itu. Kemudian dia berubah lagi. Charlie mencoba mendekatinya dan meyakinkan bahwa robot itu tidak jahat. Robot itu tidak mengeluarkan suara, tapi hanya seperti suara tawon. Sehingga Charlie memberi nama kepada robot itu, yaitu nama Bumblebee. Sekarang mereka pun menjadi sahabat.
Di sisi lain, dua Decepticon telah tiba di bumi untuk mencari Bumblebee atau B-127. Kemudian sinyal itu diketahui oleh John di markas tentara. Diduga ada makhluk luar angkasa yang telah mendarat di bumi dan berencana akan menyerangnya. Kemudian mereka pun mencegat para Decepticon itu. Mereka pun bernegosiasi dengan manusia untuk meminjam satelit mereka guna melacak Bumblebee. Namun para manusia meminta imbalan dengan membantu berperang melawan negara sebelah. Kemudian mereka pun sepakat dengan tawaran itu. Tapi John sepertinya tidak sepakat dengan negosiasi ini. Karena sudah terjadi, ya apa boleh buat. Cerita berlanjut ketika Charlie dan Bumblebee berjalan di sebuah hutan. Charlie mengetahui ada beberapa sistem yang rusak pada Bumblebee. Kemudian Charlie pun mencoba membetulkannya, tapi tak sengaja menemukan sebuah ingatan peperangan ketika di Cybertron. Maka seketika ingatan Bumblebee telah kembali, yaitu di mana ia mendapatkan sebuah misi dari Optimus Prime. Namun Bumblebee tidak bisa berbicara karena program suaranya masih rusak. Dan akhirnya mereka pulang dan akan memperbaikinya di garasi. Di sebuah markas dengan sesuai kesepakatannya, mereka mempersilahkan para Decepticon untuk memakai sebuah jaringan telepon dan komputer terbesarnya untuk melacak Bumblebee. Di sisi lain, ketika Charlie berada di garasi, tiba-tiba datang seorang pria. Dia bernama Memo. Memo pun terkejut dengan melihat robot tersebut. Kemudian Charlie pun menenangkan Memo dan harus merahasiakan ini agar tidak ada orang lain yang tahu dengan kejadian ini. Akhirnya mereka pun pergi ke sebuah pantai. Kemudian Charlie ditantang oleh seorang pria untuk meloncat ke sebuah laut. Namun Charlie tidak mau melakukannya karena akan mengingatkan kepada sang ayah. Kemudian dia masuk ke dalam mobil untuk pergi. Tapi ketika akan pergi, seorang wanita mengejek Charlie sebagai orang pecundang dengan mobil bututnya. Memo pun mengompori Charlie supaya memberi pelajaran pada wanita itu. Sampai ketika malam, mobil wanita itu dirusak oleh Bumblebee sampai rusak parah. Keesokan harinya, Charlie akan pergi bekerja dan tidak membawa Bumblebee. Bumblebee pun sendiri di rumah Charlie. Dan dengan rasa penasarannya, dia pun masuk ke dalam rumah dan tak sengaja merusak peralatan rumah tersebut. Fatalnya ketika Bumblebee penasaran dengan aliran listrik tersebut, sampai ketika dicolokkan, Bumblebee pun kesetrum dan seolah-olah memberikan sinyal posisi Bumblebee. Coastal town named Brighton Falls. Dengan kejadian ini, Memo mencoba menelpon Charlie karena kebisingan di rumahnya. Kemudian Charlie pun datang dan akan mencoba membereskan rumahnya. Tiba-tiba datang ibu Charlie dengan sangat marah karena kejadian itu. Dia dimarahi habis-habisan. Charlie pun akhirnya mengungkapkan perasaannya bahwa setelah mendapati ayah tiri, Charlie tidak lagi mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Malah ibunya hanya fokus pada suaminya sendiri. Kemudian Charlie dan Memo pergi untuk menenangkan diri. Di tengah-tengah perjalanan mereka dihadang oleh si John dan para tentaranya. Kemudian Bumblebee membawa mereka untuk kabur. Namun ketika para Decepticon itu menyerang Bumblebee dengan sengatan listrik, Bumblebee pun tidak bisa bergerak. Begitupun dengan Charlie. Para Decepticon pun mencoba menginterogasi Bumblebee yang sudah tidak berdaya dan tak sengaja menemukan sebuah pesan dari Optimus Prime bahwa akan membuat sebuah markas rahasia Autobot di bumi. Para Decepticon pun memperkirakan bahwa Optimus Prime sekarang telah ada di bumi. Seketika mereka membuat rencana baru, yaitu akan menguasai bumi dengan bermula akan mengirimkan sebuah pesan untuk mengirimkan sebuah pasukan Decepticon ke bumi. Dokter dari bala tentara yang mengetahui itu pun mencoba memberitahu John.
Namun sebelum memberitahu John, Decepticon pun keburu membunuhnya. Charlie sedih melihat Bumblebee yang sekarat dan mencoba untuk menghidupkan Bumblebee dengan tembakan listrik. Seketika Bumblebee pun bangkit dengan ingatannya yang sekarang telah pulih. Tiba-tiba si John menangkap Charlie dan membuat Bumblebee mengaktifkan mode tempurnya, membuatnya marah dan menghancurkan mereka. Tak lama kemudian, Charlie menenangkan Bumblebee dan akan melakukan rencana selanjutnya, yaitu pergi ke sebuah menara untuk menggagalkan rencana para Decepticon. Tiba di sana, Bumblebee mengeluarkan tembakannya, namun diketahui oleh salah satu Decepticon itu dan mereka pun bertarung hebat. Kemudian Charlie tidak tinggal diam. Dia mencoba memanjat tower itu untuk mencabut sistem yang tertempel. Setelah satu Decepticon itu dikalahkan, kemudian si John datang dengan helikopternya. Namun helikopter itu ditembak sampai helikopter itu akan terjatuh. Bumblebee yang melihat itu mencoba untuk menahannya agar tidak terjatuh. Charlie yang akan menggagalkan pengirimannya diketahui oleh Decepticon yang terakhir. Ketika Charlie akan ditembak, seketika Bumblebee menembaknya dari bawah dan mereka kembali bertarung. Lalu Bumblebee menembak sebuah bendungan agar bisa membunuh Decepticon. Dan ternyata berhasil, tapi Bumblebee yang rusak berada di dasar laut. Seketika Charlie melompat dari menara itu ke dasar laut untuk menyelamatkan Bumblebee. Dan pada akhirnya mereka pun selamat dan kembali ke daratan. Si John yang sekarat berterima kasih kepada Bumblebee yang telah menyelamatkannya. Hey, soldier! Keesokan harinya, Charlie pun sedih karena harus berpisah dengan Bumblebee. Namun, Charlie berpikir bahwa perpisahan ini adalah jalan yang terbaik. Sebelum berpisah, Bumblebee menunjukkan perubahannya dari mobil Peo Kodok menjadi mobil Chevrolet Camaro. Charlie pun terlihat senang. Dan film pun berakhir. Terima kasih guys sudah menonton alur cerita ini. Jika mau kasih kritik dan saran atau request, silahkan coret-coret di kolom komentar ya guys. Dan buat kalian, jaga selalu kesehatan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.